Berbicara hak minoritas tentu berbicara kewajiban yang harus dipenuhi oleh kaum mayoritas. Keberadaan kaum minoritas merupakan pengakuan akan harkat dan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya yang unik. Hak minoritas ini sebagai situasi di mana hak-hak kaum lebih kecil yang seharusnya menjadi perhatian serius untuk dilindungi oleh kaum mayoritas. Namun, seringkali kaum minoritas ini diperlakukan secara diskriminatif dan diperlakukan tidak sederajat dalam kehidupan bermasyarakat. Karena mereka merasakan adanya tindakan diskriminatif seperti pembatasan pada bidang ekonomi, politik, dan kesempatan sosial lainnya. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Raihana Salsabila dengan NIM 23010260880 dari Prodi Manajemen Angkatan 2023 Universitas Mula Warman. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aditri Pramono yang telah memberikan saya kesempatan untuk mendalami topik pembahasan tentang diskriminasi hak-hak minoritas. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sih itu hak-hak minoritas. Hak minoritas adalah hak-hak yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat yang jumlahnya lebih sedikit dari jumlah populasi yang lebih besar secara keseluruhan di suatu negara. Hak-hak ini meliputi beberapa aspek, seperti yang pertama ada kebebasan beragama, yaitu hak untuk meyakini dan mempraktikkan agama mereka tanpa gangguan. Yang kedua ada kebebasan berekspresi, hak untuk mengekspresikan budaya, bahasa, dan identitas mereka tanpa hambatan. Yang ketiga ada kebebasan berpartisipasi, yaitu hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara setara dengan warga negara lain. Yang keempat, ada kesempatan yang sama, yaitu hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan publik. Hak minoritas juga meliputi hak untuk menggunakan bahasa mereka, memiliki tempat ibadah, dan mempertahankan identitas mereka. Hak-hak ini harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara agar masyarakat dapat hidup dengan damai dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, hak minoritas meliputi beberapa kelompok seperti yang pertama ada kelompok minoritas ras, yaitu kelompok etnis yang jumlahnya lebih sedikit dari jumlah populasi yang lebih besar. Yang kedua ada kelompok minoritas etnis, yaitu kelompok etnis yang jumlahnya lebih sedikit dari jumlah populasi yang lebih besar. Yang ketiga ada kelompok minoritas agama dan keyakinan, yaitu kelompok agama atau keyakinan yang jumlahnya lebih sedikit dari jumlah populasi yang lebih besar. Yang keempat ada penyandang disabilitas, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki disabilitas. Yang kelima ada kelompok minoritas berdasarkan identitas gender dan orientasi seksual, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki identitas gender dan orientasi seksual yang berbeda. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak minoritas dengan cara yang pertama menjamin kebebasan beragama. Negara harus memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara budaya mereka. Yang kedua, melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Negara harus melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak minoritas. Yang ketiga, mendorong pemahaman dan kesadaran. Negara harus mendorong pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak minoritas dan pentingnya perlindungan mereka. Dengan demikian, hak minoritas menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan dan damai. Minoritas memiliki hak yang sama dengan kaum mayoritas dalam sebuah negara. Oleh karena itu, hak-hak dasar mereka baik secara sosial, politik, budaya, dan ekonomi, serta kebebasan beragama termasuk dalam hak asasi manusia yang tidak dapat ditawar atau non-derogable rights.
Negara memiliki tanggung jawab melindungi hak-hak tersebut, sebagaimana termasuk dalam Piagam PBB dan secara khusus di Indonesia sesuai dengan pasal 27, 28, 29, 30, dan pasal 31 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan perlindungan hak-hak minoritas adalah untuk mencegah diskriminasi secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum, serta untuk menyamakan kedudukan tanpa memberikan batasan berdasarkan perbedaan antara individu. Dengan demikian, perlindungan hak-hak minoritas bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar mereka, baik secara sosial, politik, budaya, dan ekonomi, serta kebebasan beragama diperlakukan secara adil dan setara dengan hak-hak mayoritas. Tujuan ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan perlindungan hak-hak minoritas sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang tidak dapat ditawar. Dalam konteks Indonesia, perlindungan hak-hak minoritas juga dijamin oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM melalui kajian komprehensif mengenai upaya negara dalam melakukan kewajibannya terkait jaminan hak-hak kelompok minoritas. Memahami sejarah dan budaya kelompok minoritas sangat penting dalam perlindungan hak mereka karena beberapa alasan. Yang pertama, toleransi dan dialog. Memahami sejarah dan budaya minoritas memungkinkan adanya toleransi dan dialog yang lebih efektif antara kelompok mayoritas dan minoritas. Dengan demikian, kelompok-kelompok yang membentuk masyarakat dapat bekerja sama dan mempertahankan identitas mereka secara damai. Yang kedua, pemahaman identitas. Memahami sejarah dan budaya minoritas membantu memahami identitas mereka dan bagaimana mereka berbeda dari kelompok mayoritas. Hal ini memungkinkan perlindungan hak-hak minoritas yang lebih efektif dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, ada pemenuhan hak. Memahami sejarah dan budaya minoritas memungkinkan pemenuhan hak-hak minoritas yang lebih efektif, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan publik. Yang keempat, ada pencegahan diskriminasi. Memahami sejarah dan budaya minoritas membantu mencegah diskriminasi terhadap kelompok minoritas yang sering terjadi karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman terhadap budaya dan sejarah mereka. Yang kelima, penghormatan identitas. Memahami sejarah dan budaya minoritas memungkinkan penghormatan terhadap identitas mereka, termasuk kebudayaan, bahasa, dan agama. Hal ini memungkinkan kelompok minoritas untuk tetap mempertahankan identitas mereka dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Dengan demikian, memahami sejarah dan budaya kelompok minoritas sangat penting dalam perlindungan hak mereka, karena memungkinkan adanya toleransi, pemahaman identitas, pemenuhan hak, pencegahan diskriminasi, dan penghormatan identitas. Apa saja tantangan utama yang dihadapi kelompok minoritas dalam mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia? Kelompok minoritas di Indonesia menghadapi beberapa tantangan utama dalam mendapatkan perlindungan hukum. Antara lain, yang pertama, lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum yang lemah dan korupsi di kalangan pejabat membuat perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas sulit diwujudkan. Yang kedua, diskriminasi. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas masih sering terjadi, baik dalam bentuk kebijakan, media, maupun aksi-aksi radikal. Yang ketiga, keterbatasan hak. Keterbatasan hak-hak minoritas seperti hak beragama, berbahasa, dan berbudaya masih ditemui di Indonesia.
Hal ini dapat berupa ketidakakuan status minoritas dalam peraturan perundang-undangan atau ketidakpemenuhan hak-hak dasar mereka. Yang keempat, keterbatasan akses. Keterbatasan akses kelompok minoritas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas lainnya dapat membatasi kemampuan mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Yang kelima, keterbatasan pengawasan. Keterbatasan pengawasan terhadap aksi-aksi diskriminatif dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dapat memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia berlangsung. Yang keenam, keterbatasan kebijakan. Keterbatasan kebijakan yang berorientasi pada hak asasi manusia dan tidak diskriminatif dapat membatasi kemampuan pemerintah untuk melindungi hak-hak minoritas. Yang ketujuh ada keterbatasan komunikasi. Keterbatasan komunikasi antara kelompok minoritas dengan pemerintah dan masyarakat lainnya dapat membatasi kemampuan mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas di Indonesia masih memerlukan perbaikan dan perhatian yang lebih serius dari pemerintah dan masyarakat. Apa saja regulasi dan kebijakan yang telah diterapkan untuk melindungi kelompok minoritas di Indonesia? Regulasi dan kebijakan yang telah diterapkan untuk melindungi kelompok minoritas di Indonesia antara lain yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 28D dan Pasal 28I, mengatur perlindungan hak asasi manusia termasuk hak-hak kelompok minoritas. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 Ayat 3, mengatur perlindungan hak asasi kelompok minoritas. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, menegaskan bahwa kelompok minoritas harus diakui berbagai haknya. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirancang untuk memberikan jaminan kesetaraan setiap warga dalam layanan administrasi kependudukan tanpa memandang latar belakang agama. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 27 Tahun 2014 menjelaskan perlindungan hak-hak kelompok minoritas, termasuk penyandang disabilitas, LGBT, dan aliran politik minoritas. Yang keenam, Instrumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 2, 3, dan 7 mengatur perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama dan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Ketujuh ada Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, menegaskan kepada negara pihak untuk menghormati hak-hak kelompok minoritas meliputi etnis, bahasa, atau agama. Regulasi dan kebijakan tersebut bertujuan memastikan perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan bagi semua warga negara, termasuk kelompok minoritas di Indonesia. Kasus diskriminasi dan juga intoleransi terhadap seorang warga Bantul yang dilarang tinggal karena beda agama berakhir damai. Kantor Perwakilan Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta memberi jaminan aturan telah dicabut dan keluarga Slamet Juniarto tetap berhak untuk tinggal. Kedepan Kementerian Agama dan pemerintah kabupaten melalui perangkatnya akan melakukan pendampingan dalam setiap proses pembuatan aturan agar tidak diskriminatif sehingga tidak menyinggung etnis, agama maupun suku. Dengan pencabutan aturan diskriminatif ini, Slamet Juniarto yang sempat dilarang tinggal di Dusun Karet Bantul karena beragama non-muslim berhak untuk tinggal hingga kontrak rumahnya berakhir setahun ke depan. Kementerian Agama Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menjamin keselamatan keluarga Slamet Juniarto. Kemarin yang menimpa saya masalah diskriminasi di kampung Dusun Karet ini ya, tapi sudah peraturan itu pun sudah dicabut dan sudah dihapuskan di
Saya pun merasa bahagia ya, semoga saja kedepannya tidak ada lagi hal serupa yang terjadi pada orang lain. Entah itu di Dusun Karet, entah itu di desa-desa, terutama di wilayah DIY. Ini masalah pribadi saya, sudah saya hadapi dan sudah berakhir dengan damai. Ya, warga di sini pun semuanya baik, saling mengasihi, sayang sama kami semua. Demikian juga Pak Dukuh, Pak Lurah, Pak Camat, semalam kita sudah makan-makan bareng gitu aja. Saya menurut sesuai dengan yang kita terima, informasi sudah dicabut, kan gitu, dicabut dan ini nanti akan dibuat memang yang direvisi sesuai dengan aturan yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Ya, sudah clear, alhamdulillah. Kita sampaikan, kita mohon bantuan teman-teman untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa ini memang sudah selesai. Pak Slamet masih tetap tinggal di Pak Slamet juga tetap tinggal di sini sampai dengan selesai kontrak di sini. Kan gitu. Jadi ini sesuai dengan informasi yang kami terima juga bahwa Pak Kapolres dari pihak kepolisian menjamin keamanan dari Pak Slamet. Kan gitu. Tak pernah terbayangkan oleh Slamet Juniarto, keputusannya mengontrak rumah di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta berbuntut panjang. Saat mengurus kelengkapan administrasi kepada Ketua RT, seniman ini baru mengetahui sejak tahun 2015 di dusun ini berlaku aturan tidak menerima pendatang non-muslim. Mediasi pun digelar dengan melibatkan dirinya, pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Bantul. Ia pun diizinkan untuk tinggal di dusun ini selama 6 bulan dan aturan akan direvisi. Sesepuh itu mengizinkan sebenarnya, nggak masalah. Cuman kayak kemarin Pak Lurahnya mungkin nggak masalah juga, asalkan ini dari pihak desa mengiyakan, selain warga desa mengiyakan nggak apa-apa. Tapi yang pasti saya bersyukurnya surat aturan dari desa setempat atau Dusun Karet ini akan direvisi ya semalam. Setelah mediasi sekali lagi dilakukan, akhirnya pada 2 April 2019 lalu, pemerintah Kabupaten Bantul mencabut aturan diskriminatif ini karena bertentangan dengan konstitusi. Nggak boleh lagi besok ya Pak, ada aturan itu nggak boleh lagi ya Pak ya? Oh nggak boleh, sudah ngakui mau nggak sebagai kok. Oke. Ya. Pencabutan aturan diskriminatif oleh pemerintah Kabupaten Bantul diapresiasi setara institut sebagai bentuk menjaga integritas nasional. Pelarangan bagi non-muslim untuk tinggal di daerah tersebut sudah dicabut. Satu perkembangan yang baik lah menurut kami. Saja kan peran aktif dari pemerintah, dari negara ya, baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah sampai tingkat bawah ya, gitu loh. Baik itu melalui kebijakan, peraturan gitu ya, atau kemudian lebih aktif secara langsung. Peran aktif pemerintah kini diharapkan agar di masa mendatang tidak ada lagi aturan diskriminatif yang mencederai NKRI dan kebinekaan. Tim Liputan Kompas TV. Tanggapan mengenai diskriminasi salah satu warga di Bantul karena beragama Katolik. Kasus diskriminasi agama terjadi di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, menunjukkan bagaimana perbedaan agama dapat mempengaruhi kehidupan warga. Slamet Juniarto, seorang pria beragama Katolik, ditolak tinggal di daerah tersebut karena aturan lokal yang melarang pendatang non-muslim. Aturan tersebut yang dibuat tahun 2015 meminta pendatang baru untuk beragama Islam yang sesuai dengan agama mayoritas penduduk di daerah tersebut. Slamet Juniarto yang telah berdomisili di Yogyakarta selama 19 tahun mencoba menempati rumah kontrakan di Dusun Karet. Tetapi ia ditolak oleh Ketua RT 8 Dusun Karet dan Ketua Kampung. Kasus ini menunjukkan bagaimana diskriminasi agama dapat terjadi di Indonesia, sebuah negara yang beragam ras, suku, budaya, dan agama. Slamet mengalami trauma karena penolakan tersebut dan akhirnya memutuskan untuk pindah ke daerah lain. Namun,
Akhirnya kasus ini diselesaikan setelah Slamet melaporkan kejadian tersebut ke Sekretaris Sultan Hamengkubuwono X yang kemudian disampaikan kepada Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemda Kabupaten Bantul. Dalam mediasi yang diadakan, aturan lokal yang melarang pendatang non-muslim dicabut dan Slamet diperbolehkan tinggal di daerah tersebut. Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa kasus ini telah diselesaikan dan bahwa pemerintah akan terus memantau agar situasi serupa tidak terjadi di daerah lain. Dia juga memastikan bahwa kasus ini tidak berhubungan dengan ideologi kelompok tertentu dan bahwa masyarakat setempat memberikan hak kepada pihak lain meski berbeda agama. Kasus diskriminasi terhadap Slamet Jumiarto, seorang pria beragama Katolik di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dianggap sebagai diskriminasi hak minoritas karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, aturan lokal yang melarang non-muslim. Aturan lokal yang dibuat tahun 2015 meminta pendatang baru untuk beragama Islam yang tidak sesuai dengan agama Slamet. Hal ini menunjukkan bagaimana diskriminasi agama dapat terjadi di Indonesia, sebuah negara yang beragam ras, suku, budaya, dan agama. Yang kedua, penolakan tinggal. Slamet ditolak tinggal di daerah tersebut karena aturan lokal yang melarang non-muslim. Hal ini menunjukkan bagaimana diskriminasi agama dapat mempengaruhi kehidupan warga, termasuk hak untuk tinggal di suatu daerah. Yang ketiga, keterbatasan hak beragama. Kasus ini menunjukkan bagaimana diskriminasi agama dapat membatasi hak beragama seseorang. Slamet tidak diperbolehkan tinggal di daerah tersebut karena agamanya yang berbeda, yang menunjukkan bagaimana diskriminasi agama dapat mempengaruhi hak beragama. Yang keempat, keterbatasan hak warganegaraan. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana diskriminasi agama dapat mempengaruhi hak warganegaraan. Slamet sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk tinggal di mana saja di negara ini, tetapi aturan lokal yang melarang non-muslim menghambat hak tersebut. Yang kelima, keterbatasan hak untuk berpartisipasi. Kasus ini menunjukkan bagaimana diskriminasi agama dapat mempengaruhi hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Slamet tidak diperbolehkan tinggal di daerah tersebut karena agamanya yang berbeda, yang menunjukkan bagaimana diskriminasi agama dapat mempengaruhi hak untuk berpartisipasi. Dalam keseluruhan, kasus ini menunjukkan bagaimana diskriminasi agama dapat mempengaruhi kehidupan warga, termasuk hak beragama, kewarganegaraan, dan berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Informasi dari Polda Jawa Timur yang terus mendalami kasus dugaan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Hingga kini polisi telah memeriksa 16 orang sebagai saksi. Ke-16 saksi yang telah diperiksa polisi merupakan anggota sejumlah ormas yang melakukan aksi massa di depan asrama mahasiswa Papua pada 16 Agustus yang lalu. Rencananya polisi masih akan memeriksa sejumlah saksi-saksi lainnya. Sementara itu, akibat aksi massa di depan asrama Papua, Kodam 5 Brawijaya telah memberikan skorsing pada 5 anggotanya. Informasi lebih lengkapnya kita tanyakan jurnalis Kompas TV Sinta Maulidia dari Surabaya, Jawa Timur. Sinta, apa yang coba didalami polisi terkait pemeriksaan para saksi ini, Sinta? Ya, tadi dari yang disampaikan langsung oleh Polda Jawa Timur, Irjen Pol Hermawan, bahwa ada 2 hal yang tengah difokuskan saat ini dalam penyelidikan terkait dengan dugaan rasisme terhadap mahasiswa Papua.
Untuk yang pertama terkait dengan pengerusakan dari bendera yang diduga menjadi salah satu pemantik dari adanya kericuhan dan juga pengepungan massa di depan dari asrama mahasiswa Papua, di mana saat ini ada 64 orang yang telah diperiksa oleh Polrestabes Surabaya untuk yang pengerusakan bendera ini, di mana 64 orang itu 42 diantaranya merupakan mahasiswa Papua, kemudian sisanya merupakan anggota ormas, kemudian masyarakat setempat dan juga petugas kecamatan. Dan dari yang disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur mengatakan bahwa untuk yang fokus dari pengerusakan bendera sendiri ini ada 2 saksi kunci yang saat ini terus didalami oleh Polrestabes Surabaya untuk mencari tahu siapa dalang di balik pengerusakan bendera yang dilakukan di depan asrama mahasiswa Papua, di mana dari 2 saksi kunci tersebut mengatakan bahwa mereka melihat ada orang yang tak dikenal tanggal 16 Agustus tepat di siang hari begitu saat jalanan sepi tiba-tiba mematahkan tiang bendera dan kemudian pergi begitu saja. Nah, inilah yang diduga menjadi dalang atau otak di balik dari kerusuhan dan juga pengepungan massa yang terjadi di asrama mahasiswa Papua. Kemudian untuk fokus yang kedua ini terkait dengan adanya dugaan ujaran rasisme yang dilontarkan oleh sejumlah oknum atau massa saat pengepungan massa yang terjadi di depan dari asrama mahasiswa Papua. Untuk saat ini yang dari fokus terhadap dugaan ujaran rasisme ditangani langsung oleh Subdit 5 Cybercrime Ditreskrim Suspolda Jawa Timur. Ada 16 saksi yang telah diperiksa. 9 saksi diperiksa pada hari Sabtu lalu, mereka adalah anggota ormas, kemudian juga massa yang ikut mengepung mahasiswa Papua, kemudian kemarin Senin ada 7 orang saksi baru lagi yang didatangkan, mereka rata-rata adalah korlap atau koordinator lapangan dari aksi pengepungan massa di depan asrama mahasiswa Papua. Dan salah satunya merupakan Tri Susanti yang kemarin bahkan dicecar 20 pertanyaan selama lebih dari 10 jam lamanya di Subdit 5 Cybercrime Ditreskrim Suspolda Jawa Timur, di mana rentetan pertanyaan yang disampaikan atau yang diberikan oleh penyidik kepada Korlap ini terkait dengan seperti apa pengerahan massa, kemudian bagaimana Korlap ini mengajak massa untuk kemudian mengepung dari mahasiswa Papua, kemudian juga terkait dengan kronologi peristiwa mulai dari sebelum adanya pengepungan massa dan juga saat pengepungan massa terhadap mahasiswa Papua itu terjadi. Pasal yang disangkakan dalam pemeriksaan kali ini terhadap sejumlah saksi yang dipanggil untuk berkas acara pemeriksaan adalah pasal 28 ayat 2 terkait dengan ujaran kebencian. Artinya untuk pemanggilan saksi ini memang masih difokuskan pada seperti apa korlap-korlap ini dalam mengajak massa, mengarahkan massa, apakah ada dugaan ujaran kebencian atau provokasi dalam pengerahan massa yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus lalu yang kemudian berbuntut pada kericuhan yang terjadi di Papua, begitu. Radi. Lantas Sinta, apa dugaan peran mereka terkait kericuhan yang terjadi di asrama Papua ini, Sinta? Ya, terkait dengan apa dugaan peran mereka yang saat ini masih sebagai saksi untuk dimintai keterangan untuk diperiksa untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan, peranan mereka diduga saat ini yang pertama adalah terkait dengan pengerahan massa seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Korlap atau koordinator lapangan ini dipanggil untuk diperiksa, dijawab pertanyaan lebih dari 20 pertanyaan terkait seperti apa kronologi peristiwa, kemudian juga seperti apa mereka mengajak massa, apakah ada ujaran kebencian di sana, apakah ada provokasi di sana untuk kemudian timbullah kericuhan yang terjadi di asrama mahasiswa Papua. Kemudian juga yang beberapa saksi lainnya adalah terkait dengan siapakah yang melontarkan ujaran rasisme kepada mahasiswa Papua yang juga ini tersebar di video yang saat ini juga viral di media sosial, begitu Radi. Baik, Sinta Maulidia, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih. Kasus diskriminasi terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2019 adalah contoh dari tindakan diskriminatif dan rasisme yang dialami oleh kelompok minoritas di Indonesia. Berikut adalah beberapa tanggapan yang dapat diberikan. Yang pertama, tindakan diskriminatif dan rasisme. Tindakan pengepungan dan penyerangan terhadap asrama mahasiswa Papua di Surabaya oleh aparat pemerintah dan organisasi massa adalah contoh tindakan diskriminatif dan rasisme. Mereka menggunakan kata-kata rasis dan melakukan tindak kekerasan seperti melempari asrama dengan batu untuk mengusir mahasiswa Papua. Yang kedua, penggunaan kata-kata rasis. Kata-kata rasis seperti monyet, babi, binatang digunakan oleh oknum TNI dan polisi untuk menghina mahasiswa Papua.
menunjukkan adanya prasangka rasial dan diskriminatif. Yang ketiga, penahanan paksa. 43 mahasiswa Papua ditangkap paksa oleh aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolrestabes Surabaya, menunjukkan adanya tindakan represif dan diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Keempat, keterlibatan ormas. Keterlibatan organisasi massa atau ormas dalam penyerangan asrama mahasiswa Papua menunjukkan adanya keterlibatan unsur masyarakat dalam tindakan diskriminatif dan rasisme. Yang kelima, keterbatasan akses. Pengepungan terhadap asrama mahasiswa Papua menyulitkan akses keluar masuk asrama, menunjukkan adanya keterbatasan hak-hak dasar kelompok minoritas. Yang keenam, keterbatasan perlindungan hukum. Keterbatasan perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas di Indonesia dapat memungkinkan tindakan diskriminatif dan rasisme berlangsung tanpa hukuman yang kuat. Yang ketujuh, keterbatasan komunikasi. Keterbatasan komunikasi antara kelompok minoritas dengan pemerintah dan masyarakat lainnya dapat membatasi kemampuan mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan demikian, kasus diskriminasi terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2019 menunjukkan adanya tindakan diskriminatif dan rasisme yang dialami oleh kelompok minoritas di Indonesia. Setelah insiden penyerangan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, pemerintah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi dan mengurangi dampak insiden tersebut. Berikut adalah beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah. Yang pertama yaitu penangkapan dan pengosongan asrama. Aparat keamanan menangkap 43 mahasiswa Papua dan mengosongkan asrama mereka. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan insiden lain dan mengawasi situasi di lokasi. Yang kedua, penyelidikan dan investigasi. Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Papua Emmanuel Gobey mendesak Komnas HAM untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM, termasuk diskriminasi rasial yang dilakukan oleh oknum TNI, Polri, Pol PP, dan Ormas terhadap mahasiswa Papua. Yang ketiga, pengawasan dan pengamanan. Pemerintah mengawasi dan mengamankan situasi di lokasi, serta menghimbau masyarakat untuk tidak bertindak melawan perundang-undangan hukum dan norma-norma adat budaya. Yang keempat, penghormatan dan kesadaran. Gubernur Papua Lukas M. Nembe meminta seluruh warga asal Provinsi Papua dimanapun berada untuk tidak ikut panas menyikapi peristiwa yang terjadi di Surabaya. Ia juga berharap aparat keamanan bekerja secara proporsional, profesional, dan berkeadilan. Sekian video pembahasan mengenai hak-hak minoritas yang ada di Indonesia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan salah penyampaian berita, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.